Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, siang hari ini kita bisa dipertemukan Allah. Semoga pertemuan kita mendatangkan rahmat, maghfirah, barokah dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada uswatun hasanah kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kurban bisa bermakna mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Qarraba yaitu dekat, ya, yuqarribu qurbanan. Dan ini juga sudah tertulis di dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Maidah ayat yang ke-27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Watlu 'alaihim naba abnai Adam bil haqqi." Jadi kisah kurban itu juga ada di dalam kisah di masa Nabi Adam alaihi salam. Surat Al-Maidah ayat 27 menyebutkan, "Dan ceritakanlah wahai Muhammad cerita yang bil haqqi, dengan sebenar-benarnya." Tentang apa? Tentang kisah dua anak Adam. Jadi Nabi Adam alaihissalam dengan istrinya Ibu Hawa itu melahirkan anak selalu berpasangan, dan pasangannya senantiasa dua jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan, ya. Tetapi kisah ini qarraba kurbanan, ketika keduanya ya mempersembahkan kurban, ya, qarraba kurbanan fatukubbila min ahadihima, satu kurbannya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu di dalam tafsir disebut kurbannya Habil. Walam yutaqabbal minal akhar, dan satunya enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa dia? Yaitu Qabil. Di dalam Kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran, Imam Al-Qurtubi itu menjelaskan bahwa Qabil itu lahir dengan saudara satu kandungan, yaitu disebut saudara satu kandungan perempuan, namanya Iklimah. Dan Iklimah ini seorang perempuan yang cantik. Sementara Habil lahir bersama dengan saudara satu kandungan, namanya Labuda. Nah, Labuda ini kurang cantik, ya. Yang menjadi persoalan adalah pernikahan ini dilakukan dengan pernikahan silang, sehingga Qabil menikah dengan Labuda, Habil menikah dengan Iklimah. Berarti Habil menikah dengan yang cantik, ya. Qabil menikah dengan yang kurang cantik. Maka Qabil enggak terima dan mengatakan, "Ana ahaqqu biha." Saya lebih berhak untuk mendapatkan Iklimah, ya. Wa huwa ahaqqu bi ukhtihi. Sementara dia, si Habil, mestinya dia lebih berhak untuk mendapatkan Labuda, saudara kandungnya. Walaisa hadza minallahi ta'ala. Kalau kawin silang, saya dapat Iklimah, Habil dapat Iklimah, saya dapat Labuda, itu bukan keputusan Allah. Wa innama huwa ra'yuka, ya, ra'yuka. Tetapi itu kan pikiran kamu sendiri. Ini ngomong sama bapaknya. Jadi
keputusan bapaknya nikah silang. Tapi menurut Qabil ini bukan berasal dari Allah. Ini adalah keputusanmu sendiri. Ya, maka Nabi Adam memutuskan udah gini. Kalau memang ini keputusan Allah, silahkan kalian berkurban. Nah, ini kurban pertama ada di masa Nabi Adam alaihissalam. Di dalam kitab Mafatihul Ghaib, Fakhruddin Ar-Razi menjelaskan nanti dua korban ini kalau dia itu disambar oleh api dari langit, maka dialah korban yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Qabil ini petani, Habil peternak. Maka kedua-duanya mempersembahkan kurbannya, yaitu Qabil mempersembahkan hasil pertanian, Habil mempersembahkan kambing. Yang jadi masalah, Qabil itu mempersembahkan hasil pertanian yang enggak baik. Ya, ini enggak dijelaskan enggak baik ya, apa dikrokoti sama sama ulat atau apa ya. Sementara Habil itu mempersembahkan kambing yang terbaik. Nah, benar ketika ini dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang disambar oleh api dari langit adalah kambing miliknya Habil. Nah, maka keputusannya harusnya Habil menikah dengan Iklimah, Qabil menikah dengan Labudah. Tapi Qabil tidak terima. Nah, ini termasuk keputusan Allah itu apa? Kurban perasaan. Kurban perasaan. Itu zaman Nabi ada korban perasaan itu. Zainab binti Jahsy. Zainab binti Jahsy itu Allah mengutus Ali untuk ngelamar. Ali datang ke sana ngelamar. Zainab udah GR mau dilamar Rasulullah. Ternyata dilamarkan untuk putra angkat atau budaknya Rasulullah, namanya Zaid bin Harithah. Ya, sementara Zainab binti Jahsy itu perempuan bangsawan, cantik ya kan. Lah ini budak, kelasnya udah nggak level lah gampangannya. Maka satu keluarga sepakat tolak. Pinangan Rasulullah ditolak. Ketika pinangan ini ditolak, yang memaksa Allah Subhanahu wa taala. Ya, diturunkan ayat maka lil mu'minin wal mu'minat idza qadallahu wa rasuluhu amron ayyakuna khiyarallahu. Ya, gimana itu ayatnya? Yang artinya gini ya. Tidak layak bagi laki-laki mukmin dan perempuan mukminah kalau Allah dan Rasulnya sudah memutuskan, maka dia ada pilihan lain. Jadi pernikahan Zainab binti Jahsy dengan Zaid bin Harithah itu pernikahan paksaan. Ya, yang maksa siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi korban perasaan. Nah, ketika berjalannya pernikahan benar nggak harmonis ini. Ya, katanya Zainab ini lidahnya tajam sama suaminya. Ya, Zaid udah nggak betah. Maka Zaid bilang sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mau menceraikan istri saya. Nah, Allah menurunkan ayat. Ayatnya kurang lebih kalau nanti Zaid menceraikan istrinya, ini si Zainab tuh genti kamu nikahi. Coba. Di Arab saat itu anak angkat itu dianggap anak kandung. Ya, Zaid ini anak angkatnya Rasulullah, bahkan saat itu namanya Zaid bin Muhammad. Ya. Nah, ini dianggap anak kandung. Lah Rasul kan serba salah. Jadi nanti ini kalau sudah dicerai, ganti Rasulullah yang menikahi. Siapa yang maksa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini Rasul sendiri bilang sama Zaid, udah ditahan dulu. Nah, maksudnya ini ben orang nganti cerai, udah ditahan dulu aja istrimu itu, sabar. Nah, ternyata Zaid sudah nggak betah, maka istrinya diceraikan dan Allah mengingatkan Rasulullah SAW. Apakah kamu itu takut sama manusia kalau menikahi Zainab?
sementara Allah yang lebih layak kamu takuti. Nah, jadi akhirnya ini dinikahi oleh Rasulullah SAW. Akhirnya itu jadi hukum dalam Islam, anak angkat bukan anak kandung. Sehingga istrinya anak angkat bukan menantu, dia orang lain. Jadi tradisi Arab itu keliru. Nah, sejak itu dirubah, nggak boleh anak angkat, ya tetap anak angkat. Yang kedua, nggak boleh dia namanya Zaid bin Muhammad, nggak boleh. Dikembalikan ke nasab bapaknya, Zaid bin Harithah. Nah itu ya. Jadi dalam Islam sendiri ya ada korban perasaan. Cuman Qabil nggak siap. Ya, Qabil itu nggak kuat. Ya, dia tetap mencintai Iklimah. Ya kan? Kalau orang udah cinta itu kan neraka aja terasa dingin kan. Rasulullah SAW pernah menyebut hubbuka li syai'in yu'mi wa yusim. Kalau kalian sudah jatuh cinta, itu kalian menjadi buta dan tuli. Ya, makanya jangan sampai mabuk cinta. Tetapi Islam yang nguji kita dengan apa? Di antaranya kita mampu nggak mengorbankan perasaan, di antaranya rasa cinta. Nah inilah makanya dalam kitabnya Fakhruddin Ar-Razi disebutkan qabilallahu ta'ala qurbana Habil. Allah Subhanahu wa taala menerima kurbannya Habil. Ya. Dengan apa? Bi an anzalallahu ta'ala ala qurbanihi naron, ya, dengan menurunkan untuk kurbannya Habil itu disambar dengan api neraka. Kok api neraka ya? Api dari langit. Maaf ini kurang konsentrasi ya. Faqatalahu Qabil. Nah, maka Qabil membunuh saudaranya Habil hasadan lahu, karena iri. Ya. Nah, inilah cerita korban pertama kali di masa Rasulullah SAW. Di sisi lain korban perasaan itu ya dianggap paling sulit, makanya Qabil nggak mampu. Di sisi lain ketika berkorban, berikanlah yang terbaik. Kalau Qabil memberikan yang nggak baik, Habil memberikan yang baik, yang terbaik. Itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kurban kemudian di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, digambarkan di dalam surat As-Saffat ayat 102. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, falamma balagha ma'ahu sa'iyah, ketika Ismail saat itu balagha ma'ahu sa'iyah, pada usia yang sanggup diajak bekerja sama. Nah, ini di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan Ismail telah tumbuh dewasa, dia bisa bepergian dan mampu bekerja dan berusaha sebagaimana ayahnya. Umurnya di situ. Ya, walaupun dulu sering disebutkan kanak-kanak. Ya. Nah, ini enggak disebutkan berapa tahun dia. Tapi tumbuh dewasa, dapat bepergian, mampu bekerja dan berusaha, ya, bersama Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Maka qala Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada Ismail, ya bunayya, duhai ananda, inni ara fil manami anni atsbahuka. Sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku aku menyembelih kamu. Nah, ini mimpi para nabi menurut Rasulullah SAW. Ro'yal anbiya fil manami wahyun. Ya, mimpi para nabi itu adalah wahyu. Jadi nanti kalau malam kita bermimpi menyembelih anak kita, ya kira-kira ya jangan, wah kira-kira ini aku setara, selevel dengan Nabi Ibrahim, ya jangan ya. Tapi kalau mimpi kita ya kebanyakan kembang tidur ya.
Nah, ini maksudnya perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah, wahai anakku, aku mendapatkan wahyu dari Allah untuk menyembelih kamu. Fangzur madza tara, gimana menurut pendapatmu? Ya, maka Nabi Ismail alaihissalam mengatakan, ya abati, wahai ayahanda, if'al ma tu'mar, kerjakan saja, kalau itu perintah Allah, jalankan. Satajiduni insyaallahu minas sabirin, kau akan mendapatkan aku sebagai hamba Allah yang sabar. Nah, ini Nabi Ibrahim itu disebut Nabi Ulul Azmi. Di antara cobaan yang diberikan pada Nabi Ibrahim itu cobaan yang gak masuk akal. Orang bisa bertanya, ngapain gitu ya. Nabi Ibrahim itu diperintahkan naruh anak dan istrinya, anaknya masih menyusui, di sebuah tempat yang gak ada orang, gak ada air. Artinya ya mestinya bakal mati ya. Nah, ini kan perintah yang kita bisa bertanya secara manusiawi, ngapain banyak tempat kok suruh di situ ya. Nah, perintah yang kedua juga bisa bilang seperti itu, ngapain merintah kok nyembelih anak, apa nggak ada perintah lainnya nah, gitu ya. Tetapi inilah jawaban dari Nabi Ismail, if'al ma tu'mar, ya kerjakan aja apa yang diperintah Allah, itu jalanin aja. Nggak logis, ya itu kan menurut kita, ya Allah punya rencana sendiri. Nah, sehingga bagi mereka yang beriman tuh perintah Allah ya tinggal dijalanin, nggak usah banyak. Saya tuh nggak ngerti hikmah dari sholat, terus makanya saya sampai sekarang nggak sholat ya. Kenapa? Ya nggak ngerti hikmahnya. Ya kamu nggak ngerti nggak apa-apa. Ya karena poin pertama itu Allah Maha Tahu. Apa yang diperintahkan Allah nggak mungkin menzolimi hambanya. Maka kita yakin dan kerjakan saja. Ya. Nah, kemudian mimpi itu kalau di dalam tafsir Kabir Ar-Razi disebutkan, anna Ibrahim alaihi salam ra'a fi manamihi lailatat tarwiyah ka'annahu yatbahu ibnahu. Ya, Nabi Ibrahim alaihi salam itu bermimpi pada malam tarwiyah. Malam tarwiyah itu adalah malam 8 Zulhijjah. Jadi malam 8 Zulhijjah itu disitulah mimpinya Nabi Ibrahim alaihissalam, yatbahu ibnahu, menyembelih putranya. Fa'asbaha mufakiran, esoknya Nabi Ibrahim itu mikir-mikir, ya hal hadza minallah au minasyaiton, apakah mimpiku semalam itu dari Allah ataukah dari setan? Kenapa? Beleh anake, ini kan gak logis ini. Kalau perang melawan musuh, nah itu silahkan. Maka Nabi Ibrahim bimbang, ya, ragu dan berpikir, inilah yang dinamakan tarwiyah. Walaupun makna tarwiyah yang lain juga jamaah haji sedang mengambil air untuk persiapan wukuf ya. Tanggal 9 Zulhijjah itu Arafah. Maknanya Nabi Ibrahim mengenali apa? Bahwa mimpi tanggal 8 kemarin minallahi ta'ala, berasal dari Allah. Maka tanggal 10 eksekusinya, 10 Zulhijjah. Maka dibawalah Nabi Ismail alaihissalam, ya. Nabi Ibrahim sudah bawa pedang itu, ya. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, ketika keduanya udah pasrah sama Allah dan Nabi Ibrahim membaringkan anaknya di atas pelipisnya. Kata-kata tallahu lil jabin, dibaringkan, direbahkan dengan wajah tengkurap. Jadi nanti yang dipenggal adalah dari belakang. Kenapa? Karena Ibrahim gak mau, ya, ketika dia menggal melihat wajah anaknya. Kenapa? Untuk meringankan bebannya dia gak mau. Jadi nanti nyembelihnya Ibrahim itu, Ismail itu kepalanya ada di bawah.
Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam sudah merebahkan Nabi Ismail di keningnya itu, Nabi Ismail itu mengenakan gamis warna putih. Dia kemudian bilang, wahai ayah, aku nggak punya pakaian untuk kain kafan selain dari baju ini, maka lepaskan baju ini nanti agar engkau bisa mengkafani aku. Maka Nabi Ibrahim melepas baju anaknya dan hendak dipakai nanti untuk kafan. Ketika dilepas itu tiba-tiba ada suara, fanadainahu ayya Ibrahim. Ya, lalu Nabi Ibrahim dipanggil oleh Allah, wahai Ibrahim, qad saddaqta ru'ya, engkau telah membenarkan mimpi itu. Ya, wa inna kadzalika najzil muhsinin, itulah kami memberi pahala bagi orang yang baik. Inna hadzalahu wal balaul mubin. Kata inna dalam bahasa Arab artinya sungguh-sungguh. Hada, ini, peristiwa ini, la huwa, la pendek, artinya sungguh-sungguh. Jadi ini kalau diartikan apa adanya, inna hada, sungguh-sungguh persoalan ini, la huwa, sungguh-sungguh persoalan ini, ya, tapi kalau diartikan bahasa Indonesia sesungguhnya. Jadi hilang rasane. Padahal ini dua kali ditekankan, sungguh-sungguh peristiwa ini, sungguh-sungguh peristiwa ini, itu banget ke. Al-balaul mubin adalah ujian yang nyata. Jadi Allah sendiri ngakui, sapa bapak sing gelem beleh anak nek ra bapak ra waras, ya kan? Atau kelainan mental, ya. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam menjalankan itu. Ya. Wa fadainahu bidzibhin azim, kemudian diganti dengan seekor sembelihan yang besar. Nah, ini pengorbanan di masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, maka kemudian dilestarikan hari ini dengan Idul Kurban. Ya. Sedangkan satu lagi kurban di masa kakeknya Nabi Muhammad SAW, yaitu Abdul Muthalib. Ya, diceritakan ya di dalam tarikh At-Tabari, wa qad kana Abdul Muthalib bin Hashim nadara. Ya, jadi Abdul Muthalib itu dulu pernah bernadar. Kenapa? Karena dia menemukan sumur Zam-Zam. Nah, sumur Zam-Zam yang menemukan dia, orang-orang mau merebut, dia nggak mau. Ini tetap PJ-nya, jadi milik dia. Orang mau ngambil boleh, tetapi ini adalah milik dari Abdul Muthalib. Nah, dari situlah kemudian dia bernadar. Nadarnya, kalau nanti saya punya 10 anak laki-laki, 1 saya korbankan. Ya, dijadikan korban maksudnya ya dipenggal lehernya. Ya. Nah, makanya nadar ini sebenarnya doa dia supaya anaknya oke. Tapi ndadak ditambahi nadar. Nek nganti 10, bayangannya kan 9. Ya apa 8 apa 7. Kalau sampai 10, 1 dikorbankan. Ya. Maka watawafalahu asyratu rohtun, ya, ketika Abdul Muthalib itu akhirnya ternyata punya 10 anak, maka dari 10 itu akhirnya diundi sapa sing dibeleh. Ya, siapa yang disembelih? Ayun har ahadum, siapa yang disembelih salah satunya. Falamma tawafalahu asyratun aqra'a bainahum ayyuhum yanhar. Siapa yang mau disembelih dari anak 10 itu? Ketika diundi muncullah nama anak yang sangat dicintai dia. Fataratil Qur'ah ala Abdillah ibni Abdul Muthalib. Keluarlah nama Abdullah. Abdullah itu putra ayahnya Nabi Muhammad. Jadi ketika diundi yang harus dikorbankan Abdullah. Padahal dia anak yang sangat dicintai sama Abdul Muthalib. Ya. Maka dibawalah Abdul Muthalib. Jadi orang Mekah itu kelebihannya adalah
mereka itu orang yang sportif. Ya. Mereka itu bukan orang yang lain di mulut, lain di hati. Mereka kalau iya dengan semua konsekuensinya, kalau enggak dengan semua konsekuensinya. Makanya di Mekah 13 tahun itu tidak ada ayat tentang munafik. Ayat munafik itu turun di Madinah karena Madinah tuh wongnya halus-halus ya kan. Ada munafiknya. Lah nek mudhun ning Jawa ora cetha kabeh agama iki. Jadi saking haluse ra cetha ya, insyaallah berarti ora ya kan. Nah, dibawa itu Abdullah itu karena nadarnya dia. Ketika berjalan, orang-orang ngapain kau Abdul Muthalib? Abdul Muthalib bilang, ya saya mau sembelih anak ini nadar saya. Nah keluarganya, ya Bani Makhzum, Abu Thalib itu ya janganlah. Ya, terus gimana? Ini nadar saya. Coba kamu nanya pada dukunnya Ka'bah. Dukun Ka'bah itu seorang perempuan. Ditanya sama dukunnya Ka'bah, sekarang begini, diundi 10 ekor onta Abdullah, diundi. Ketika diundi yang keluar Abdullah. Terus gimana? Coba diundi lagi. Setelah diundi yang keluar Abdullah. Jadi sampai 10 kali undian baru yang keluar onta. Maka untuk menebus nadar ini Abdul Muthalib menyembelih 100 ekor onta. Ya. Makanya Rasulullah SAW pernah bersabda, Ana ibnu dzabihain. Saya ini adalah anak 2 orang manusia yang akan disembelih. Jadi Nabi Ismail alaihi salam dan Abdullah bin Abdul Muthalib. Ya. Tetapi di sini yang kita bisa ambil kesimpulan, kurban itu sudah ada Nabi Adam alaihissalam, Nabi Ibrahim, ya zamannya kakeknya Rasulullah SAW. Yang kurban itu adalah mempersembahkan yang terbaik dalam hidupnya. Ya. Jadi kurban itu adalah mempersembahkan yang terbaik. Makanya makna kurban itu adalah badlun nafsi wal mali wal waqti wal hayati wa kulli syai'in fi sabilil ghayah, yaitu mempersembahkan jiwa, harta, waktu, kehidupan dan segala sesuatu untuk meraih tujuan. Ya, nah jadi kurban itu artinya gini, itu tadi. Dan ternyata di dunia ini tidak ada orang yang tidak berkorban. Semua orang berkorban, bahkan pelaku maksiat itu leh korban luweh tenanan timbang wong masjid. Ya kan? Wong masjid itu merasa berkorban jane ya ming rada etok-etok gitu. Orang itu kalau judi, dia berangkat naik mobil, kalah, pulang jalan kaki, besok judi lagi. Jadi dia berkorban nih optimal untuk judinya. Ya. Orang kalau seneng minuman keras, ya hari ini beli minum mabuk, semaput atau sampai muntah-muntah, besok minum lagi. Ya. Makanya Imam Ahmad bin Hambal itu ketika disiksa oleh raja, dimasukkan penjara, dia itu sudah mau kapok, wis tobat aku, disiksa di penjara. Coba bisa bayangin, ketika dia udah hampir putus asa, yang menasihati Imam Ahmad bin Hambal itu adalah pelaku kriminal. Dia bilang sama Imam Ahmad bin Hambal, Anda harus istiqomah. Heran Imam Ahmad bin Hambal, ini pelaku kriminal malah memberikan tausiah, ya kan? Ditanya, kenapa kok saya harus istiqomah? Karena Anda itu dalam kebenaran. Saya yang maksiat aja istiqomah. Loh, jadi masa sih bener-bener orang istiqomah ya. Jadi memang hidup itu tinggal mau berkorban di mana. Kalau pelaku maksiat itu totalitas, omah wae iso didol untuk judi, minum ya. Harga sabu-sabu saya ngerti itu waktu tahun berapa itu ya, karena
ada orang sekitar saya tangkap polisi. Malam-malam pagar saya diketok tong-tong sopo ya. Saya keluar, polisi. Pak, diharap jadi saksi. Waduh. Karena ketua RT sebelah nggak ada, bapak ya jadi. Itu cuman segini ini, maksudnya nggak tebal ya, tipis 600.000. Sabu-sabu itu di plastik. Ini kalau gini kan tebal. Ini tipis. Jadi sama polisi dikeluarkan dari kantong celana, jaket ada lagi. 600.000. Berarti orang maksiati cen totalitas, ya kan? Klideh itu bengi kan raturu. Ya, turu golek-golek ya kan? Nah, sehingga hidup itu tinggal milih kok. Kita itu berkorban untuk kebaikan atau berkorban untuk kemaksiatan. Dan biasanya yang maksiat atau yang sejenisnya itu lebih totalitas. Ya. Kita mencari uang untuk bangun masjid itu ya tetap proporsional. Coba kalau kita nyari uang dengan korupsi, triliunan itu. Nah, jadi nggak ada orang yang nggak berkorban, itu nggak ada. Tinggal milih kita ini berkorban di jalan Allah atau berkorban di jalan setan. Innalladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru, gimana? Orang-orang yang beriman itu berjuang di jalan Allah. Sementara orang-orang kafir yuqatiluna fi sabilit taghut, berjuang di jalan setan. Ya. Nah, jadi orang tinggal milih mau di mana. Makanya saya sering bilang jangan kita punya anggapan bahwa nek dadi wong apik iki ujiane oke. Enggak. Sama. Pelaku maksiat itu ujiannya jauh lebih banyak ya. Jadi mereka jauh lebih banyak. Wis diajar polisi, dilokne tanggane ya kan. Nah, tetapi ingat bahwa pengorbanan itu adalah memberikan yang terbaik. Ya, badlun nafsi wal mali wal wakti wal hayati, mempersembahkan jiwa. Ya. Jiwa itu ya pikiran, potensi, perasaan, ya, harta, waktu, kehidupan itu sendiri. Nah, itulah korban ya. Nah, makanya prakteknya sekarang dengan semangat korban yang seperti itu adalah ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, apa yang ditanyakan sahabat? Yaitu tentang korban. Ya, mereka menanyakan apa itu korban itu ya Rasulullah? Ya, ma hadhil adahi. Rasul menjawab, sunnatu abikum Ibrahim. Itu sunnahnya nabimu Ibrahim alaihi salam. Kurban itu. Makanya kurban itu adalah yang terbaik ya bagi kita sendiri. Sehingga perintah kurban itu adalah perintah yang galak. Perintah kurban itu dari hadis Rasulullah SAW, man wajada sa'atan falam yatha fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang mempunyai kelapangan rezeki, lah kok tidak korban, maka jangan sekali-kali mendekati tempat sholatku ini. Ya, jadi wong rezekine ya longgar, gak mau korban. Seolah-olah wis kowe iki ora salat ya ora apa-apa. Nah, seolah-olah seperti itu ya. Nah, jadi perintahnya galak, walaupun kalau Imam Syafi'i itu mengatakan sunnah muakkadah. Imam Hanafi wajib bagi yang mampu. Nah, mari kita berkorban. Kalau mempunyai yang lebih, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ya, dan mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah bagi orang yang mampu melakukan perjalanan ke Baitullah. Jadi ini ada korban kita yang di sini yang lebih mampu lagi menjalankan perjalanan ibadah haji. Ya, dengan seluruh pengorbanannya, karena man istata'a ilaihi sabila itu kalau Ibnu Abbas mengatakan
sehat badannya, ya sahabadanil abdi. Selain sehat, wa yakun lahu samanu zatin wa rahilatin min ghairi ayajhafa bihi. Dan dia itu selain sehat badannya mempunyai finansial dan kendaraan, ya, untuk berangkat ke sana. Ya kalau di Indonesia ya pas jatahe mangkat haji, ya kan, sehat, duitnya oke, urung wayahe mangkat, ya kan. Kapan? 2050. Wah ya dia so wis tuwa. Nah itulah esensi dari berkorban. Makanya ketika kita menyembelih, Allah mengingatkan layyana lallaha luhumuha wala dima'uha. Ya, tidak akan sampai kepada Allah daging dan darahnya. Allah enggak butuh daging dan darahnya. Walakin yanaluhut taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kita. Semangat kita untuk memberikan yang terbaik buat agama kita. Maka mestinya kita itu kalau untuk Allah, untuk agama itu ya pikiran terbaik, tenaga terbaik, waktu terbaik, ya, atau harta yang terbaik. Jangan sampai sebaliknya. Kalau untuk Allah ki pokoknya sing sisa lah. Tenaga sisa, waktu sisa, pikiran sisa, ya kan. Bahkan uang pun ya sisa lah, ya. Yang untuk makan-makan, jalan-jalan ya luwih akeh mestine, ya kan, daripada yang untuk sedekah. Mari kita semangat berkorban, semoga pengorbanan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.